Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bab 3128. Benar saja, tipuan ini menipu elang berbulu perak, dan melihat elang berbulu perak itu bergegas menuju manusia berdarah. Boom! Dengan suara keras, pria berdarah itu meledak, dan awan kabut darah melayang di atas kepalanya, memenuhi area sekitarnya. Elang berbulu perak terjun langsung ke kabut darah, dan bulu peraknya langsung berubah menjadi merah darah. Elang berbulu perak yang berubah menjadi merah darah menjadi semakin menakutkan. Banyak biksu mencium bau darah yang kuat, dan melihat penampilan menakutkan dari elang berbulu perak, mereka semua gemetar ketakutan. Tapi elang berbulu perak itu tidak menyerang orang lain, sepertinya mengincar Zhou Tai. Setelah berlumuran darah di mana-mana, Silver Feather Eagle bergegas menuju genangan darah merah pucat dan menghilang seketika. Mengapa monster ini hanya menyerang Zhou Tai itu? Ji Yun bingung saat melihat ini. Penatua hantu gunung iblis sepertinya melihat sesuatu, dan berkata dengan senyum tipis, bajingan ini seharusnya mengendus latihan penyelamatan jiwa pada Zhou Tai, jadi dia mengejar Zhou Tai. Apakah itu bergegas ke mata air spiritual di depan darinya setelah dengan sengaja bergegas ke kabut darah, menodai seluruh tubuhnya dengan darah? Mungkin ada sesuatu di mata air spiritual ini. Ji Yun langsung tertawa ketika mendengarnya. Keterampilan menyelamatkan hidup keluarga minggu ini benar-benar aneh, dan sekarang mereka telah langsung menjadi sasaran monster. Zhou Tai mungkin sangat tertekan saat ini. Setelah monster itu bergegas ke mata air spiritual, Zhou Tai, yang awalnya layu, berdiri perlahan, seluruh tubuhnya tampak jauh lebih tua, dan napasnya menjadi lebih lemah, tetapi nyawanya akhirnya terselamatkan. Sialan, ini sangat jahat, kenapa kamu menyerangku sendirian? Zhou Tai meludah keras, merasa sangat kesal di hatinya. Melihat ini, banyak orang yang diam-diam tidak bisa menahan tawa, tetapi lebih banyak orang mulai khawatir. Jika ada beberapa monster lagi yang terperangkap di sini, mereka menunggu untuk mati. Saya awalnya ingin turun untuk berburu harta karun, tapi sekarang saya tidak menemukannya pada bayi saya mempertaruhkan hidup saya di sini. Saat ini, Dev masih menyerap energi telur raksasa, tetapi Dev sendiri tidak tahu bahwa tubuhnya telah kabur, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Cangkang telur raksasa itu mulai menjadi transparan. Pada akhirnya, Dev melihat bahwa seluruh telur raksasa itu tampak seperti dunia yang kacau. Perlahan, menjadi jernih, dan putih telur serta kuning telur di dalam telur raksasa itu juga bisa dibedakan dengan jelas. Di area kuning telur, ada sosok samar mengambang di dalamnya. Dan di sekitar sosok itu, ada 8 rantai energi yang menjulang, yang menarik sosok itu, mengirimkan energi di dalam kubah ke arah sosok itu secara terus-menerus. Segera, sosok itu menjadi semakin jelas. Akhirnya Dev terkejut menemukan bahwa sosok di dalam telur raksasa itu ternyata adalah dirinya sendiri. Dev ketakutan di dalam hatinya, dia secara naluriah ingin melihat pria parubaya itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi saat dia menoleh, dia merasakan matanya menjadi gelap, dan ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di dalam telur raksasa. Tubuhnya seperti di penjara, seperti dikurung di dalam sangkar. Dev panik dan mulai meronta. Jangan bergerak, fusi akan segera selesai, jika kamu bergerak, bukankah itu akan gagal? Suara pria parubaya muncul di benak Dev. Begitu Dev mendengarnya, dia berhenti bergerak dalam sekejap, dan tetap diam, merasakan gelombang energi yang terus-menerus di sekujur tubuhnya. Dan tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan dengan sendirinya, dan potongan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Dan cairan telur di dalam telur raksasa membungkus tubuh Dev, menyebabkan tubuh Dev mengalami perubahan kualitatif, dan bahkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menjadi semakin bersinar. Saat ini, Dev merasa sangat nyaman, seperti bayi yang berbaring di pelukan ibunya. Hanya saja Dev merasa sedikit keterlaluan ketika dia berpikir bahwa dia berada di dalam telur raksasa dan pada akhirnya harus keluar dari cangkangnya. Bab 3129. Bas. Tiba-tiba, telur raksasa itu bergetar, dan kemudian ekspresi pria parubaya itu langsung menjadi tegang. Dan Dev juga melihat ada gelombang besar di luar arena. Jelas, seseorang datang ke sini dengan cepat, menembus dimensi ruang. Seseorang ada di sini, apapun yang terjadi, jangan bergerak. Pria parubaya itu mengingatkan Dev. Dev mengangguk,
dan hanya bisa melihat keluar dengan tenang melalui kulit telur. Segera, monster besar bergegas maju, penuh darah. Dev belum pernah melihat monster seperti ini sebelumnya, paruhnya yang tajam tampak seperti elang. Setelah pria parubaya itu melihat monster itu, alisnya mengendur, dan ekspresinya tidak lagi gugup. Ketika monster itu tiba di depan pria parubaya itu, monster itu berubah menjadi sosok manusia dan berdiri di hadapan pria parubaya itu. Elang bulu perak, kamu hanyalah tunggangan, dan tuanmu sudah mati, apakah kamu masih ingin menyerang raksasa ini? Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi jijik. Kamu hanya sisa jiwa sekarang, bahkan jika kamu ingin memainkan telur sebesar ini, kenapa aku tidak bisa? Silver Feather Eagle bertanya dengan dingin. Bercanda, kamu seperti apa, layak dibandingkan dengan klan naga kita? Telur raksasa ini adalah produk dari langit dan bumi, bagaimana mungkin binatang rendahan sepertimu mendapatkannya? Petik 2. Selain itu, kamu datang terlambat, telur raksasa ini sudah menjadi milik klan naga kita, aku tidak percaya kamu bisa melihat ke dalam. Lihat, pria parubaya itu berkata sambil mencibir. Silver Feather Eagle dimarahi dengan penuh amarah, tetapi ketika dia melihat sosok Dev di dalam kubah, dia tiba-tiba menjadi terkejut. Seseorang sebenarnya ingin memadukan telur raksasa ini. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Petik 2. Setelah elang berbulu perak berkata, ia berubah kembali menjadi elang raksasa, mengaum dari mulutnya. Ekspresi pria parubaya itu sangat acuh tak acuh, melihat elang berbulu perak menyerangnya, dia tidak bersembunyi atau menghindar. Tiba-tiba, satu sayap elang berbulu perak menghantam tubuh pria parubaya itu. Tubuh pria parubaya itu langsung terbang terbalik. Dalam proses terbang mundur, tubuh pria parubaya itu menjadi semakin kosong. Ketika Dev melihat adegan ini di telur raksasa, dia langsung gugup dan marah. Jangan bergerak, sisa jiwaku tidak akan bertahan lama. Bahkan jika elang berbulu perak ini tidak melakukan apa-apa, aku akan segera menghilang. Klan aku khawatir itu semua akan ada di tubuhmu. Suara pria parubaya terdengar di telinga Dev. Dan tubuhnya semakin lemah, dan akhirnya menghilang sama sekali. Setelah elang berbulu perak itu menjatuhkan pria parubaya itu ke udara, sepasang cakar elang langsung menyambar telur raksasa itu. Dia ingin memecahkan kulit telur dan mengambil Dev darinya. Meskipun Dev telah menggabungkan banyak energi ke dalam telur raksasa, ia dapat menelan Dev secara langsung untuk mendapatkan energi di dalam telur raksasa. Bang, bang, bang. Cakar besar elang berbulu perak terus memukuli kulit telur. Cangkang telur yang tampaknya rapuh tidak pecah sedikit pun di bawah pemukulan elang berbulu perak. Dev melihat bahwa elang berbulu perak tidak dapat memecahkan kulit telur sama sekali, jadi dia tenang dan bergabung dengan cepat. Dan, Silver Feather Eagle menjadi gila, dan mencoba yang terbaik setiap saat. Segera, elang bulu perak tampaknya tidak memiliki kekuatan, dan hanya bisa berdiri di dalam telur raksasa, melihat ke dalam Dev melalui kulit telur transparan. Elang berbulu perak memandang Dev dengan dingin, matanya bersinar dengan cahaya perak, seperti pedang perak tajam yang menusuk Dev. Elang bulu perak sedang menunggu saat Dev keluar dari cangkangnya, ia langsung menelan Dev. Tiba-tiba, dengan sedikit suara, cangkang keras telur raksasa itu mulai retak kecil. Bab 3130. Mata elang berbulu perak melebar seketika, dan dua sinar cahaya keluar dari pupil perak. Dua sinar cahaya menerpa kulit telur, membuat kulit telur pecah lebih cepat. Dev tinggal di dalam telur raksasa saat ini, memegang pedang pembunuh naga di satu tangan, menunggu dengan tenang untuk bergegas keluar dan bertarung dengan elang berbulu perak. Hancur. Akhirnya, kulit telurnya benar-benar hancur, dan Dev segera bergegas keluar. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas elang berbulu perak pergi. Meskipun berada di dalam air, Dev juga sangat cepat. Ketika elang bulu perak mengetahui bahwa Dev hanyalah anak ayam lemah dari peringkat kelima alam tubuh bugar, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Meskipun tubuh utamanya telah mati saat ini, dan kekuatannya telah sangat berkurang, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi ayam lemah dari peringkat kelima alam komposit. Bahkan Zoutai, seorang kultivator di puncak tubuh fisik, tidak punya pilihan selain lari untuk hidupnya di depan elang berbulu perak.
Elang berbulu perak tidak mengelak atau mengelak, dan bahkan tidak repot-repot menggerakkan tubuhnya. Paruh elang besar itu langsung menghantam pedang pembunuh naga Dev. Melihat elang berbulu perak begitu besar, Dev langsung senang. Tepat ketika pedang pembunuh naga hendak mengenai paruh elang, Dev tiba-tiba meledak dengan kekuatan naga, dan kristal naga di dadanya pecah, bahkan lebih gila mulai berkedip. Boom! Energi naga yang awalnya disimpan dalam kristal naga meletus seketika. Kekuatan naga Dev tiba-tiba meningkat beberapa kali, dan pedang pembunuh naga berdiri kokoh di paruh elang. Kekuatan besar itu langsung membuat elang berbulu perak itu terbang. Silver Feather Eagle awalnya berpikir bahwa Dev adalah cewek lemah dari peringkat kelima dari Body Fit Realm, jadi dia tidak peduli, tapi kali ini, dia menderita kerugian besar. Saat menerbangkan elang berbulu perak, Dev melompat dan bergegas keluar dari lingkuan. Dev tahu bahwa elang berbulu perak menderita kerugian karena kecerobohannya, bukan karena tidak kuat. Dia sekarang seperti jika dia bertarung dengan elang berbulu perak di dalam air, dia dirugikan, jadi Dev ingin bergegas keluar dulu. Tubuh Dev melesat keluar seperti anak panah yang meninggalkan talinya, dan ketika keluar dari air, tubuh Dev masih melesat ke atas. Pada saat ini, Dev tahu bahwa pembatasan di sini tidak lagi berlaku untuknya, dia bisa terbang sekarang. Dan tepat setelah Dev bergegas keluar dari air, elang berbulu perak, yang menjadi marah karena malu, juga mengejarnya. Dev terbang di depan, dan elang berbulu perak mengejar di belakang. Beku lain, yang masih mencari jalan keluar, terkejut dengan perubahan mendadak ini. Tuan Dev, itu Tuan Dev. Ji Yun menyadari bahwa Dev telah keluar dari air, dan kemudian berteriak keras. Tapi ketika dia melihat Silver Feather Eagle mengejar Dev, dia langsung panik. Penatua hantu gunung iblis juga mengetahuinya, dia melompat dan ingin membantu Dev. Sayang sekali larangan di sini membuat tubuh iblis gunung hantu jatuh dengan cepat. Setelah melompat, dan dia tidak bisa terbang sama sekali, jadi dia tidak bisa menyelamatkan Dev. Kali ini, hantu gunung iblis juga panik, dia hanya bisa melihat ke langit, dan berteriak keras, Tuan Dev, cepat turun, mari bergandengan tangan untuk menghadapi monster ini. Namun, Dev sepertinya tidak mampu mendengarnya, dan tubuhnya terbang tinggi. Tapi ketika Ye Fengqing dan Zhou Tai melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan senyum puas. Hahaha, barusan bajingan ini hanya mengejarku, sekarang dia mengejar pena jahat ini. Zhou Tai tertawa keras, akhirnya merasa terhibur di dalam hatinya. Ketika Zhou Tai baru saja selesai berbicara, dia merasakan mata dingin langsung tertuju padanya. Zhou Tai melihat Ji Yun dan Mo San Guilao menatapnya dengan niat membunuh. Zhou Tai terkejut dengan ini, dan segera menutup mulutnya. Sekarang kekuatannya rusak, dia tidak berani bertarung lagi. Terlebih lagi, ada tetua hantu gunung iblis di sini, bahkan jika dia dan bawahannya menambahkan Ye Fengqing, mereka bukanlah lawan dari Ji Yun, Jilianzan dan tetua hantu gunung iblis. Bab 3131. Dev terbang semakin tinggi, dan bahkan terbang menuju bagian atas pintu masuk gua. Anda harus tahu bahwa pintu masuk gua ini penuh dengan roh jahat. Ketika Dev terbang seperti ini, akan ada roh jahat di atas dan elang berbulu perak di bawah. Tuan Dev, cepat turun, cepat turun. Ji Yun berteriak dengan sekuat tenaga, tapi itu tidak berguna sama sekali, seolah-olah Dev tidak bisa mendengarnya. Semua orang hanya bisa melihat Dev terbang semakin tinggi, dan semua orang hanya bisa melihat secercah cahaya, yang terus meningkat. Silver Feather Eagle mengejar Dev dari dekat, matanya penuh amarah. Pedang tadi membuat elang bulu perak marah, dan memutuskan untuk menghancurkan tubuh Dev menjadi ribuan keping. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan energi naga dalam kristal naga juga mulai menyebar di tubuhnya. Dan Tian Dev diam-diam berubah. Ini adalah Dev yang sedang mempersiapkan terobosan. Dev sekarang memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia sama sekali tidak takut pada roh jahat itu. Bahkan jika dia berdiri diam saat ini, roh jahat itu tidak akan pernah mau menyakitinya sama sekali. Adapun elang berbulu perak, Dev berencana menggunakan guntur kesengsaraannya untuk membunuh elang berbulu perak. Meskipun Dev berada pada posisi terlemahnya ketika dia melewati kesengsaraan, ini juga bisa menipu elang bulu perak untuk bergegas ke jangkauan guntur kesengsaraan. Dev bertaruh kali ini, dan itu bisa dianggap sebagai pertaruhan.
Jika dia bertarung sendirian, kekuatan Dev saat ini bukanlah lawan dari gunung kuno ini, elang berbulu perak. Bahkan jika elang berbulu perak tidak memiliki tubuh, Dev tidak dapat menghadapinya. Gemuruh. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di langit, dan guntur menyambar. Merasakan awan bencana guntur muncul di langit, Dev sangat tenang. Setelah mengalami bencana guntur yang tak terhitung jumlahnya, Dev tidak takut lagi dengan awan bencana guntur ini. Hanya saja kekuatan guntur di awan guntur kali ini sepertinya tidak terlalu kuat. Dev tidak bisa menahan kerutan alis. Setelah itu, semua energi naga dalam kristal naga meledak, dan bahkan energi yang menyatu dari telur raksasa, Dev tidak menahannya. Dev berencana untuk menerobos beberapa alam sekaligus, sehingga kekuatan kesengsaraan guntur akan jauh lebih besar. Tapi bahaya seperti ini juga yang tertinggi. Setelah Dev mengeluarkan semua energinya, aura di tubuhnya mencapai puncak peringkat ke-8 dalam sekejap mata. Perlu diketahui bahwa setiap kali Dev maju ke alam kecil, sumber daya dan energi spiritual yang dibutuhkan sangat menakutkan. Itulah sebabnya kecepatan promosi Dev sangat lambat. Saat alam semakin tinggi, sumber daya dan aura yang dibutuhkan Dev untuk meningkatkan alamnya akan menjadi puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari orang lain. Dan kali ini, Dev langsung melompat dari peringkat ke-5 dari alam pas ke puncak peringkat ke-8 dari alam pas. Peningkatan yang mengerikan ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya energi naga dan energi dalam telur raksasa itu. Jika itu adalah biksu biasa yang telah menyerap begitu banyak sumber daya, akan sangat mudah untuk menaikkan level secara langsung. Dev merasa bersemangat. Jika dia tidak mengikuti Ji Yun ke Mohai kali ini, dia tidak akan mengalami petualangan ini, dan dia tidak akan meningkatkan beberapa alam sekaligus. Jika Dev hanya mengandalkan ramuan dan ramuan peri, itu mungkin akan menjadi tahun monyet jika dia ingin naik ke puncak tahap ke-8 dari Dao Fusion Realm. Sekarang Dev telah menemukan bahwa beberapa sumber daya yang ditinggalkan oleh surga adalah yang paling membantu untuk peningkatan alamnya. Pecahan jiwa es, energi naga saat ini, dan telur raksasa berkembang biak hari itu. Ini bukan hal-hal dari dunia surga dan manusia, semuanya tertinggal selama perang antara dewa dan iblis. Dan hal-hal ini sangat membantu kultivasi Dev. Memikirkan hal ini, Dev memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di alam surgawi di masa depan, mencari medan perang kuno yang terlupakan itu, untuk melihat apakah dia dapat menemukan sumber daya. Dengan peningkatan alam Dev, awan guntur di udara melonjak, dan kekuatan yang terkondensasi juga meningkat. Bab 3132. Seluruh pulau tertutup awan gelap, dan dasarnya gelap. Mereka yang tinggal di pulau kecil itu, dan orang-orang di perahu roh, memandangi awan guntur yang tiba-tiba muncul di langit, semuanya ketakutan. Mereka tidak mengerti siapa yang menerobos dan memicu awan guntur yang begitu menakutkan. Air di Mohai juga terpengaruh saat ini, berjatuhan dengan keras, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Booming. Satu demi satu sambaran petir tebal melewati awan guntur dan malapetaka, dan aura menakutkan terus meningkat, dan mereka mungkin akan jatuh kapan saja. Lei Ji-yun terus memadatkan guntur dan kilat, berencana untuk meledakkan pukulan paling kuat. Tubuh Dev masih seperti bintang jatuh, melesat ke atas dengan cepat. Elang berbulu perak mati-matian mengejarnya, sepertinya dia tidak akan pernah berhenti mati. Dan roh jahat itu juga menyerang Dev. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Dev, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Dev. Kekuatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menahan roh jahat ini, belum lagi tubuh Dev sekarang lebih kuat, bahkan tanpa tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, roh jahat ini ingin menyakiti Dev. Itu juga tidak mungkin. Saat Dev semakin dekat dan semakin dekat ke pintu masuk gua, awan guntur di langit tampak mendidih. Gemuruh. Akhirnya, setelah lama persiapan, petir tebal jatuh, langsung menuju Dev. Dengan kecemerlangan yang menyilaukan, Lei Jie memotong langit dalam sekejap, menyinari ekspresi kaget semua orang. Melihat ini, Dev tidak bisa menahan cemberut. Dia masih berada di dalam gua saat ini, tanpa diduga, Lei Jie tidak dapat membantu membombardirnya. Dengan cara ini, dia memblokir di depan, dan sama sekali tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada elang berbulu perak. Lagi pula, pintu masuk gua itu tidak terlalu besar, dan kerusakannya diblokir sendiri ketika kesengsaraan guntur melanda.
Tapi karena ini masalahnya, Dev hanya bisa menahan bencana guntur ini secara langsung, berpikir bahwa ketika dia menerobos, bencana guntur tidak akan terjadi. Hentikan satu. Dev berteriak pelan, dan bintang guntur dan kilat asli di ruang aslinya berkedip. Pada saat terobosan, Dev sebenarnya ingin mengandalkan kekuatan bencana guntur ini untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang asal-usul guntur dan kilat. Kesengsaraan guntur tiba-tiba membombardir tubuh Dev, menyebabkan tubuh Dev meledak dengan kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan. Bencana petir ini menyebabkan tubuh Dev tiba-tiba tenggelam, dan beberapa sisik terlempar dari tubuh emas yang lumayan. Roh-roh jahat yang mengelilingi Dev dan terus-menerus menyerang Dev dibunuh oleh petir dalam sekejap. Senjata tak lengkap atau senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu. Ji Yun dan yang lainnya di bawah mulai mengelak satu demi satu untuk menghindari cedera, sementara mata Ji Lianzan berbinar, dan dia buru-buru mencari barang berharga di antara senjata dan senjata ajaib yang tidak lengkap. Melihat ini, elang bulu perak yang mengejar Dev langsung berhenti. Dia tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Dev akan memilih untuk menerobos dan menderita bencana guntur yang mengerikan. Melihat bahwa Dev langsung dibombardir oleh guntur yang tebal dan jatuh dari jarak tertentu, elang bulu perak menyaksikan dari samping. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa sekarang, diperkirakan Dev tidak akan mampu menahan pemboman bencana guntur, dan akan musnah menjadi abu. Tapi dengan cara ini, sayang sekali energi Dev yang baru saja menyatu. Setelah bencana guntur, Dev tidak terluka. Memanfaatkan fakta bahwa kesengsaraan petir kedua masih berkumpul, tubuh Dev bergegas lagi, melewati lubang dalam sekejap, dan masih membaik. Melihat Dev terbang menuju Lei Ji-yun, Silver Feather Eagle tidak bisa menahan keterkejutannya. Orang ini, apakah kamu mencari kematian sendiri? Silver Feather Eagle sangat bingung, dia tidak mengerti mengapa Dev mencoba yang terbaik untuk mendekati Lei Ji-yun itu. Anda harus tahu bahwa semakin dekat Anda dengan Thunder Calamity Cloud, semakin mengerikan dibombardir oleh Thunder Calamity. Silver Feather Eagle juga mengikuti, dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Dev. Bab 3133. Segera, kesengsaraan guntur kedua dihasilkan, mengirimkan semburan raungan yang kencang, dan membombardir Dev lagi. Mungkin Thunder Calamity Cloud itu juga marah, jadi Thunder Calamity ini lebih mengerikan dari yang pertama. Melihat ini, Dev langsung pergi ke Lei Jie. Silver Feather Eagle memandang Dev dengan kaget, dan menyaksikan Dev dibombardir oleh bencana guntur lagi. Hanya kali ini, Dev perlahan membuka tangannya, membiarkan malapetaka guntur melewati tangan Dev dan terus mengembara di tubuh. Di sekitar tubuh Dev, busur listrik biru terus meresap. Guntur merah tebal, setelah tubuh Dev mengembara, berubah menjadi kilat keemasan sedikit demi sedikit. Di ruang asli Dev, bintang guntur dan kilat asli memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dev menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, kilat emas langsung menuju ke elang bulu perak. Petir emas langsung menembus kehampaan, dan dalam sekejap mata, itu tiba di depan elang berbulu perak. Petir emas menyambar elang berbulu perak dan meledak dengan hebat. Tubuh Silver Feather Eagle jatuh dengan cepat, dan akhirnya berhasil menstabilkan sosoknya. Silver Feather Eagle memandang Dev dengan tak percaya, dia tidak pernah menyangka Dev bisa mengendalikan kekuatan Lei Jie. Dan setelah Dev berhasil dalam satu pukulan, dia sangat gembira, sekarang dia bisa menahan bencana guntur, dan bahkan mengendalikan bencana guntur. Tampaknya asal petir di tubuhnya memang memainkan peran besar. Untuk kekuatan guntur dan kilat ini, pemahaman dan persepsi Dev menjadi semakin dalam. Dia bahkan dapat menganalisis inti dari setiap bencana petir, setiap busur, setiap arus. Tepat ketika Dev sangat gembira di dalam hatinya, elang bulu perak bergegas dengan cepat. Sekarang Dev dapat mengontrol kekuatan Lei Jie, dia ingin membunuh Dev saat Lei Jie berkumpul lagi. Tapi ketika elang bulu perak bergegas menuju Dev lagi, badai petir lainnya melanda. Dev langsung mengendalikan Lei Jie, dan bergerak menuju Silver Feather Eagle dibombardir. Serangkaian petir emas meledak dari tangan Dev, sementara awan guntur di udara terus-menerus mengembunkan bencana guntur. Elang berbulu perak mengelak dan memandang Dev dengan tidak percaya. Ini awalnya adalah bencana guntur bagi para biksu untuk meredam tubuh mereka, tetapi sekarang telah menjadi mainan di tangan Dev.
Serangkaian badai membombardir, tubuh emas Dev tidak bisa dihancurkan, dan arus melonjak di sekelilingnya, seperti dewa guntur dan kilat. Elang berbulu perak mati-matian mengelak, tetapi masih dibombardir oleh banyak petir emas. Silver Feather Eagle terus mengutuk dalam hatinya, dia tidak tahu bagaimana Dev, seorang biksu kecil di alam komposit, akan menarik begitu banyak bencana guntur. Berapa banyak ini? Itu belum selesai. Di bawah pemboman Lei Jie, Silver Feather Eagle akhirnya tidak tahan, dan akhirnya kehilangan jiwanya di mata keengganan dan penghinaan. Itu ditinggalkan dengan jiwa, tetapi menghilang sepenuhnya dalam satu gerakan. Setelah Silver Feather Eagle tersingkir, Thunder Tribulation Cloud di bagian itu juga perlahan menghilang. Saat ini, tubuh Dev melayang di udara, seperti dewa sejati, yang membuat orang mengaguminya. Apakah itu pulau kecil atau para biksu di kapal roh? Mereka menatap kosong ke arah Dev, dengan ekspresi rumit di mata mereka. Dev menjadi tenang sejenak, lalu perlahan jatuh. Melihat Dev, banyak biksu di pulau kecil terus mundur satu persatu, seolah melihat monster. Dev mengabaikan mereka, tapi melompat ke jurang maut lagi. Meskipun dia keluar, Ji Yun dan yang lainnya masih terjebak di dalam, Dev tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Dan di dasar gua, banyak biksu juga mulai mengambil senjata dan senjata ajaib yang baru saja jatuh. Segera setelah itu, saya melihat bayangan hitam jatuh dengan cepat. "Minggir, ada yang jatuh!" teriak Ji Yun, dan buru-buru menarik Ji Lianzan pergi. Tetapi ketika bayangan hitam jatuh di depan mereka, semua orang terkejut menemukan bahwa itu adalah Dev. Bab 3134. Tuan Dev, apakah Anda baik-baik saja? Ji Yun buru-buru menang, melihat Dev baik-baik saja, sangat senang. "Aku baik-baik saja." Dev tersenyum ringan, dan penatua hantu gunung iblis di samping tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya ketika dia melihat Dave Ping, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. "Tuan Dev, aura Anda benar-benar telah menembus. Dan Anda telah menembus ke puncak peringkat ke-8 dari alam tubuh komposit." Hantu gunung iblis menarik napas dan berkata, "Anda harus tahu bahwa mereka dan Dev hanya pergi selama beberapa hari. Meskipun mereka tidak tahu kemana Dev pergi, tetapi dalam beberapa hari, mereka telah dipromosikan dari yang kelima peringkat alam gabungan ke peringkat ke-8 dari puncak alam gabungan. Ini keterlaluan." Setelah Mosan Guilao berkata demikian, Ji Yun menyadari bahwa aura Dev telah mengalami perubahan kualitatif, dan wilayahnya memang telah meningkat pesat. "Tuan Dev, apakah Anda mengalami petualangan?" Mata Ji Yun penuh dengan rasa iri. "Bagaimanapun, ini adalah medan perang kuno. Jika Anda menemukan petualangan atau warisan apapun, wajar saja jika wilayah Anda akan meningkat dengan cepat." "Itu benar." Dev mengangguk. Tidak jauh dari sana, Ye Fengqing, Zhou Tai dan yang lainnya terkejut melihat seberapa cepat ranah Dev meningkat. Selain keterkejutan dan kecemburuan, mereka hampir tidak mendapatkan apa-apa di sini kecuali untuk mengambil beberapa senjata yang rusak. Tapi dia tidak menyangka Dev akan berpetualang, yang sangat meningkatkan wilayahnya. "Tuan Dev, kami telah berkeliaran di sini selama beberapa hari, tetapi kami tidak bisa keluar. Kami tidak menemukan apapun kecuali tulang di seluruh lantai. Bagaimana Anda menemukan Qiyu? Kami selalu merasa bahwa Anda sangat aneh bahwa nafas ada di sisi Anda, tetapi Anda tidak dapat menemukan Anda sama sekali." Bos hantu gunung iblis sangat penasaran. Dikatakan bahwa begitu banyak dari mereka berkeliaran selama beberapa hari dan tidak menemukan apapun. Bagaimana Dev menemukan petualangan itu? Ceritanya panjang. Sebenarnya banyak petualangan di tempat ini, tapi banyak yang tidak mengikuti kami berada dalam satu dimensi, jadi kami tidak dapat melihatnya. Petik 2. Dev menjelaskan, mungkinkah seseorang bertahan di sini dan menciptakan dunia paralel dengan sihir luar angkasa? Petik 2. Wajah Mosan Ghost penuh kejutan. Tahukah Anda, para biksu yang dapat menciptakan dunia semuanya adalah kekuatan abadi? Mungkinkah ada makhluk abadi yang hidup di sini? Dev menggelengkan kepalanya, ini bukan dunia paralel. Kami masih di dunia yang sama dunia, hanya dengan dimensi yang berbeda, dan tidak ada yang bertahan di sini, hanya sisa-sisa jiwa yang harus bertahan. Petik 2. Meskipun Mosan Guilao tidak memahaminya dengan baik, dia juga mengerti apa yang dimaksud Dev. "Tuan Dev, kita terjebak di sini sekarang,
dan kita tidak bisa terbang, dan tidak ada cara untuk keluar dari sini. Petik 2. Ji Yun berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jangan khawatir, pasti ada jalan keluar di sini, tapi aku tidak menemukan arah yang benar. Petik 2. Jalan keluar dari sini mungkin ada di dalam air. Dev melirik ke air berdarah merah muda. Di dalam air, Ji Yun dan Mosan Guilao melihat mata air spiritual pada saat yang sama. Ya, kami mencari selama beberapa hari, tetapi tidak ada yang masuk jauh ke dalam air untuk mencarinya. Mungkin pintu keluarnya ada di dalam air. Petik 2. Ji Lianzan menamparkan dahinya, seolah dia mengerti sesuatu. Saat ini, Ye Fengqing, Zhou Tai dan yang lainnya, setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, semua melihat ke dalam air. Lagi pula, tidak ada yang mau terjebak di sini. Sekarang kita semua terjebak di sini, bisakah aku ikut denganmu? Petik 2. Seorang biksu berjalan menuju Dev dan bertanya kepada Dev dengan hati-hati. Mereka dapat melihat bahwa Dev tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada mereka. Terlebih lagi, Dev berpetualang, mungkin dia bisa mengalahkan mereka. Petik 2. Tanda seru. Dev mengangguk. Melihat bahwa Dev setuju, banyak biksu berdiri di sisi Dev satu demi satu, segera Ye Fengqing dan Zhou Tai hanya memiliki beberapa pelayan dari keluarga Zhou. Bersambung.